Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ibni Zarif, kelas Matematika Teknik kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas video menentukan koefisien Fourier Cn dan menampilkan spektra amplitude dan fasa diskrit Cn dengan MATLAB. Nah, pertama-tama kan saya akan menjelaskan tentang jumlah Cn-nya. Di sini kan ada tulisannya persen function rumus titik 2 jumlah underscore Cn. Nah, di sini ini adalah sebagai fungsi dari komen. Komen itu kayak sebagai tulisan aja atau catatan. Nah, setelah itu kita akan memasukkan rumus Cn. Nah, memasukkan rumus Cn-nya itu kita memberikan perintah pertamanya yaitu function. Lalu rumusnya seperti pada buku Matematika Teknik 2 bukunya Pak Sigit itu rumusnya Cn sama dengan jumlah underscore Cn dalam kurung n, a, amplitude. Nah, maksudnya di kurung ini itu apa? Yaitu nanti jumlah Cn ini mengandung dari nilai n dan a dan juga amplitudenya. Nah, setelah itu kita memasukkan program sesuai dengan rumus yang ada di halaman 47 buku Matematika Teknik 2 bukunya Pak Sigit. Nah, di sini kan ada if. If itu jika, perintah jika n itu sama dengan 0, maka rumus Cn-nya itu sama dengan A dibagi T. T ini di sini sebagai amplitude. Nah, setelah itu jika else maka rumus Cn-nya itu menjadi Cn sama dengan A dibagi T amplitude ini dikali sin dalam kurung N dikali Pi dikali A dibagi dengan amplitude. Terus langsung dibagi lagi dengan N dikali Pi dikali A dibagi amplitude. Lalu setelah itu kita akhiri program ini dengan tulisan N. Nah, ini untuk yang cara kita menentukan jumlah Cn-nya. Yang kedua yaitu menentukan deret fasa. Nah, untuk menentukan deret fasa, ini kan ada tulisannya function rumus deret underscore fasa. Ini juga sebagai fungsi dari komen, yaitu untuk sebagai tulisan aja atau sebagai catatan. Setelah kita menulis ini, kita tulis programnya yang ada di buku Matematika Teknik 2 itu. Pertama, function untuk memerintahkan dari programnya itu fasa underscore n sama dengan deret underscore fasa. Nah, ini adalah rumusnya. Rumusnya dapat dari mana? Ini rumusnya dapat dari buku. Nah, di sini kan juga ada mengandung n, a, dan juga amplitude. Nah, fungsi dari dalam kurung di sini itu ini adalah untuk memberitahukan kita bahwa dari rumus fasa itu di dalamnya itu ada deret fasa yang mengandung nilai dari n, a, dan juga amplitudenya. Nah, di sini jika if n sama dengan 0, maka fasa underscore n-nya sama dengan 0. Ini jika n-nya 0, maka fasa underscore n-nya sama dengan 0. Else itu fasa underscore n sama dengan rumusnya itu negatif dalam kurung n dikali pi dikali a dibagi amplitude. Nah, setelah itu kita akhiri programnya dengan perintah n. Selanjutnya yaitu pada pengerjaan tugasnya. Nah, di sini kita tulis pertama-tama tugas spektra amplitude fasa n sama dengan 33. N sama dengan 33 ini merupakan dua angka belakang dari NIM saya. Ini. Terus kita tulis nama kita, NIM, terus dosen kita.
Ini juga sebagai komen, yaitu sebagai tulisan atau catatan saja. Lalu kita perintahkan clear all supaya programnya tadi itu supaya ininya MATLAB-nya tadi itu bersih dari program-program sebelumnya. Terus clc titik koma. Kita tulis dulu di sini A-nya kita minta sama dengan 3, T-nya sama dengan 30. Nah, setelah itu for, fungsi for untuk n sama dengan min 33.233. Ini menunjukkan batas n-nya, yaitu dari min 33 sampai dengan 33. Terus kita masukin saja rumusnya, pemanggilannya for. Nah, pemanggilannya itu kan jumlah cn. Jumlah cn ini kita panggil dari rumus yang ini tadi. Nah, rumus yang ini. Itu kan rumusnya A n plus 33 ini min saya ditambah 1 sama dengan jumlah underscore cn. N 3 ini amplitudo. A nya, kalau T ini amplitudonya kan 30, kita tulis 30. Ini sebagai komen. Lalu yang fasa, untuk for yang fasa itu kita rumusnya juga dari sini. Nah, dari sini fasa ini. Yang fasa ini rumusnya fasa underscore n plus 33, yaitu dari min saya ditambah 1 sama dengan deret underscore fasa n-nya, koma 3 ini dari A-nya, nilai A, terus dari T itu periodenya. Saya tuliskan 30 sesuai dengan yang di sini tadi. Lalu setelah itu kita akhiri perintahnya dengan N. Di sini kan ada yang namanya figur. Setelah N itu kita tulis figur. Figur itu fungsinya untuk menampilkan gambar hasil dari program kita tadi. Nah, di sini kan ada tulisannya figur subplot 2,1,1 stem min 33 sampai 33 ABSA dengan X label N. Nah, ini kan untuk titelnya ini kan koefisien Fourier ABS. Titel ini untuk menampilkan judulnya di gambar ini. Nah, ini koefisien for ABS ini dari ini. Terus font size-nya kan 14. Font size-nya 14 itu ukuran dari tulisannya itu. Nah, untuk yang X label N ini maksudnya di X-nya ini kita namai N, terus di sumbu yang Y-nya ini kita namai dengan ABSCN. Terus stem min 33 sampai 33 ini adalah maksudnya batasnya dari min 33 sampai dengan 33 ini. Nah, untuk yang bawahnya juga begitu. Yang di bawahnya kan ada subplot 2,1,2 stem ini. Nah, fasa ini untuk menampilkan gambar dari fasanya itu sendiri. Fasa ini batasnya min 33 sampai 33, ini min 33, ini 33-nya batasnya. Nah, X label yaitu sumbu X-nya kita namai N, sumbu Y-nya kita namai fasa CN. Terus judulnya kita tulis saja koefisien Fourier. Ini untuk menampilkan judul yang ada pada gambarnya itu. Jadi masing-masing ini figur yang ini untuk yang ini. Kalau yang ini itu untuk menampilkan gambar yang ini. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.